Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas online pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 5, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akhlak sebagai asas kebahagiaan individu dan sosial. Sebelumnya, izinkan saya, Erbayu Setiaji, selaku moderator kelompok 5, memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Otto Wirya Rozak, yang kedua ada Raden Muhammad Fikri Anwar, dan yang ketiga ada Riki Ridwan. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan langsung memasuki sesi penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri.
Sebelum saya menjelaskan materi yang pertama, izinkan saya menjabarkan submateri yang pada pagi hari ini akan kami sampaikan. Yang pertama, ada konsep bahagia, dan yang kedua, ada hubungan timbal balik antara individu dan sosial. Yang ketiga, akhlak baik sebagai pangkal kebahagiaan, dan yang keempat, ada akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan. Konsep kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan konsep yang abadi atau akan selalu kekinian. Artinya, konsep kebahagiaan tidak akan pernah selesai untuk dibicarakan, mulai dari orang zaman dahulu, orang zaman sekarang, dan orang di masa yang akan datang akan selalu menginginkan yang namanya kebahagiaan. Konsep kebahagiaan bukanlah sesuatu yang baru baik dalam tasawuf maupun filsafat, sehingga konsep kebahagiaan mengalami dinamika perkembangan konsep. Hamka salah satu seseorang ulama yang membahas tentang konsep kebahagiaan. Namun, Hamka mempunyai ciri khas tersendiri dalam menjelaskan tentang kebahagiaan. Menurut Hamka, kebahagiaan itu sebenarnya telah ada dalam diri manusia. Kebahagiaan itu bisa dicapai dalam diri, bukan dari luar diri. Kebahagiaan yang berasal dari luar diri itu hanya sebagai pelengkap dari kebahagiaan di dalam diri sendiri. Kebahagiaan itu bisa dicapai apabila manusia selalu mengasah dan mengembangkan alat yang dapat digunakan untuk mencapai kebahagiaan, dan alat tersebut adalah agama, akal, dan budi. Yang ketiga, hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Apabila manusia mampu mengembangkan ketiga hal tersebut, maka manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raden Fikri Anwar. Kepada Muhammad Raden Fikri Anwar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan timbal balik antara individu dan sosial. Hubungan timbal balik atau bisa pula disebut sebagai interaksi sosial merupakan kondisi di mana ada interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dalam soal ditanyakan contoh hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Manusia kan adalah makhluk sosial, berarti berhubungan timbal balik yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sesama manusia lainnya. Setiap yang dilakukan individu akan berpengaruh pada masyarakat sekitarnya, begitu juga sebaliknya. Apapun yang terjadi dalam masyarakat akan berpengaruh pada individu. Misalnya, seorang pembeli akan membutuhkan penjual untuk membeli perlengkapan sehari-harinya.
Begitu juga seorang penjual sangat membutuhkan pembeli agar dagangannya laku. Dalam pergaulan antar sesama manusia akan terjadi interaksi sosial dan merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Sejak lahir, manusia sudah membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Misalnya, seorang bayi membutuhkan perawatan dari orang tuanya, pendidikannya, dan kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup baginya. Dan Allah tidak mengkaruniai manusia dengan alat fisik-fisik yang cukup untuk dirinya, melainkan ia menggali sendiri potensi dirinya untuk bertahan, dan itu tidak terlepas dari bantuan manusia lainnya. Karena manusia saling membutuhkan sesamanya. Islam mengajarkan bahwa perasaan dalam diri dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur perasaan orang lain. Bila dalam diri seseorang telah meresap secara mendalam suatu perasaan yang dapat merasakan apa-apa dirasakan oleh orang lain, maka itu akan melahirkan suatu keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Begitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu akhlak baik sebagai pangkal kebahagiaan. Pada hakikatnya, orang yang berbuat baik atau berbuat jahat terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri. Mengapa orang lain senang berbuat baik kepada kita? Karena kita yang lebih dulu berbuat baik kepada orang tersebut. Ketinggian budi pekerti seseorang menjadikan dirinya dapat melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Maka itu akan membuat seseorang itu hidup bahagia. Sebaliknya, apabila manusia mempunyai tabiat yang buruk, yang suka berburuk sangka kepada orang lain, maka hal itu menjadi pertanda bahwa hidup orang itu selalu resah. Karena tidak adanya keserasiaan dan keharmonisan dalam pergaulannya. Pelajaran akhlak bertujuan mengetahui perbedaan perangan manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang teguh sifat-sifat yang baik dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan dalam masyarakat, di mana tidak ada sifat benci-membenci untuk menciptakan atau mencapai kebahagiaan individu dan sosial. Usaha itu berawal dari diri pribadi seseorang, bagaimana sikap atau tingkah laku dari individu itu sendiri. Apabila sikap seseorang itu baik dan bertingkah laku mulia, dan bagaimana individu melakukan kewajiban terhadapnya dirinya. Individu mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri, al-mas'uliyah asy-syakiyah, dan kewajiban terhadap masyarakat, al-mas'uliyah al-ittiyah, di mana kewajiban terhadap diri sendiri itu diantaranya memelihara diri dengan benar agar diri kita mampu untuk berbuat baik, melengkapi segala kebutuhan diri pribadi, dan kewajiban terhadap masyarakat diantaranya menciptakan kebaikan dan keselamatan bagi masyarakat dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan di tengah masyarakat. Namun, kadang orang lalai dalam melihat dirinya, hingga tidak jarang dia tergelincir ke lembah hinaan yang sangat merugikan dirinya dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati kepada kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Sekian.
Akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan. Akhlak merupakan suatu kebiasaan dalam bertindak karena terdapat tingkah laku yang melekat dalam jiwa seseorang. Akhlak bukan hanya sekadar memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan mempengaruhi dan membuat kita agar membentuk hidup yang baik dan suci dengan memproduksi kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Meskipun demikian, akhlak perlu diberikan nutrisi kebaikan-kebaikan agar tercipta tingkah laku yang mumpuni dalam hal baik. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji mengeluarkan suatu kebiasaan yang baik dan disenangi oleh sesama manusia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak tercela melahirkan suatu kebiasaan yang tidak baik dan dibenci manusia dan dicela Allah. Sebagaimana tertera dalam tema bahwa akhlak buruk sebagai pangkal kesengsaraan karena melahirkan kebiasaan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Manusia hidup di dunia tidak akan lepas daripada namanya habdu minallah. Hubungan dengan Allah menjadi modal utama mengapa kita harus berakhlak terpuji, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berakhlak tercela. Dan output dari akhlak tercela adalah kehidupan yang tidak baik dengan dicabutnya nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Maka bila sifat itu memunculkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka sifat itu disebut akhlak yang baik, dan bila yang muncul dari sifat itu perbuatan-perbuatan buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Dari kutipan tersebut dapat diambil makna bahwa akhlak menjadi suatu tingkah laku yang refleks, tidak adanya dorongan atau paksaan sehingga timbul perilaku yang baik atau buruk. Kebiasaan hidup seseorang menjadi alasan mengapa tingkah laku setiap manusia begini-begini. Maka jangan sekali-kali memberikan diri dengan hal negatif agar hidup menjadi tenang, bahagia, dan berkah. Begitupun sebaliknya, jika hidup telah diberikan hal negatif, maka ketenangan dalam jiwa akan hilang, timbul pribadi yang tidak disenangi, berpandangan sempit, tidak menerima qada dan qadarnya, serta kesengsaraan perlahan Allah berikan sampai manusia sadar bahwa Tuhan tidak mengajarkan dan menanamkan keburukan. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Kesimpulan yang kita dapat dari diskusi pada hari ini adalah seperti yang telah dijelaskan pada slide pertama dan merujuk pada alat untuk mencapai kebahagiaan menurut Hamka. Salah satunya adalah budi. Budi pekerti merupakan manifestasi dari akhlak yang mana budi dan akhlak yang baik adalah penentu suatu kebahagiaan seseorang. Karena dengan memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, kita akan menjadi individu yang disukai oleh banyak orang. Dengan begitu, hubungan timbal balik antara individu dan sosial akan terjalin harmonis, yang mana hal tersebut merupakan pangkal dari kebahagiaan. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, maka kesengsaraan yang akan datang menghampiri, karena akhlak buruk merupakan awal dari segala kesengsaraan yang akan terjadi pada hidup kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang telah membimbing kami dalam diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi, yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Kami selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam materi kami masih banyak kekurangan, dan kami juga memohon maaf jika dalam kata-kata kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.